Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Boleh dilambaikan tangannya Bapak Ibu yang bersuka cita hari ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama memulai ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kita mulai ibadah ini, kita doa syafaat. Oh Rabbi, diberkatilah ya Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan Yesus. Diberkatilah Engkau ya Tuhan di dalam nama Yesus. Diberkatilah setiap umat-Mu buat hari ini hadir Tuhan untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau ya Tuhan, membawa syukur di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami butuh hadirat-Mu. Kami butuh kemuliaan-Mu turun Tuhan atas ibadah kami ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Kau Tuhan lakukan dalam ibadah kami, ada kuasa, ada mujizat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan turun dengan hadirat-Mu untuk menuntun di dalam pelayanan kami Tuhan, dari WR, singer, imam-imam, pemusik-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang bekerja Tuhan Yesus, dengan alunan musik dari sorga turun Tuhan atas kami semua, sehingga dipuaskan, sehingga di dalam pujian penyembahan ini Tuhan Yesus ada kuasa yang mengalir Tuhan. Di dalam pujian penyembahan ini Bapak, urapi kami semua Tuhan Yesus. Di dalam pelayanan kami, urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Pastor Pintarjo Tuhan Yesus, kami percaya Kau berikan Tuhan dengan kuasa hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk membukakan firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang akan menyelidiki firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau taburkan firman-Mu Tuhan Yesus di dalam firman-Mu, dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, ada pelepasan, ada kesegaran, ada mujizat dengan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan ya Tuhan Yesus, dan kami akan membawa sorak-sorai di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, kami sangat percaya Tuhan, biar hamba-Mu terfokus dengan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau utarakan di hati firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kepala sidang kami beserta kedua wakil kami. Kami percaya Bapak kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan pepekaan, pertajam rohnya Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu Pastor Miko Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu sebagai messenger Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus, sehingga api kuasa Roh Kudus-Mu membakar dengan karya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga boleh melihat Tuhan Yesus penuaian harvest now akibat dari Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus, karena Engkau mendemonstrasikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga penuaian jiwa-jiwa akan terjadi ya Bapak, untuk di GBI seluruh di bawah GBI Gatot Subroto ya Bapak. Memberi kesehatan, kekuatan Tuhan atas gembala sidang kami ya Bapak. Berkati keluarga besarnya, Ibu Her beserta anak-anaknya, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan Thailand Tuhan, di dalam keluarganya. Berkati Tuhan Yesus untuk berwakil kami Tuhan, untuk biarlah Engkau yang menopang Tuhan Yesus, sehingga untuk kepimpinan di dalam GBI Tuhan Yesus ada kesatuan hati itu, ada visi misi Tuhan Yesus yang Kau berikan Tuhan Yesus di dalam penuaian kami ya Bapak. Berkati kedua wakil kami Tuhan dengan keunitian-Mu ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Gembala Cikampat Tuhan, buat Pastor William beserta Ibu Gembala Pauline, seluruh pengerja-pengerja yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang menyertai Tuhan Yesus di dalam pengembalaan Cikampat Tuhan. Kami percaya Tuhan api penuaian terjadi, Pentakosta juga akan terjadi Tuhan Yesus. Boleh tergenapi Tuhan Yesus atas dalam visi di Cikampat Tuhan, 10.000 jiwa ya Bapak. Boleh tergenapi Tuhan. Boleh melihat Tuhan Yesus di bawah Cikampat Tuhan akan memenuhi setiap cabang-cabang Tuhan Yesus, memenuhi target 30 cabang Tuhan di dalam penuaian kami ya Bapak. Boleh melihat dengan kuasa-Mu ya Bapak. Berkati ya Tuhan Yesus untuk di dalam pengelolaan Cikampat dan Pastor William seluruh yang ada ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala kami yang kami kasih, buat Pastor Ricky Tuhan, Ibu Gembala Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menyertai Tuhan dalam pengembalaan GBI Pademangan Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, GBI kami Pademangan Tuhan Yesus akan menuai Tuhan Yesus. Harvest now akan terjadi, api Pentakosta akan melawat Tuhan di dalam Tuhan
lebih pada mana Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan keluarga besarnya Bapak Serhengi, keluarga setiap anak-anaknya Tuhan yang bekerja di luar maupun di dalam negeri Tuhan Yesus, memberikan hikmat yang dari Engkau Tuhan Yesus, seluruh aspek kehidupan keluarganya diberkati Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami yang percaya, tuntun dengan tiang api tiang awan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau lihat di bangsa kami Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan Tuhan dalam sosial, politik, perekonomian di bangsa kami Tuhan Yesus. Kami minta ya Tuhan Yesus, berikan segala kekayaan kemuliaan untuk bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga Engkau Tuhan mencurahkan Tuhan Yesus untuk segala Tuhan Engkau yang akan mengiring bangsa kami Tuhan Yesus untuk hari ke depan Tuhan Yesus. Ada kebangkitan keekonomian Tuhan Yesus. Mereka melihat Tuhan bangsa kami akan menuju Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan Yesus, Indonesia maju Tuhan Yesus. Boleh Tuhan tergenapi ya Bapa, sehingga bangsa kami makmur yang Kau berikan Tuhan dengan segala kekayaan hasil daripada semua yang ada di bangsa kami ya Bapa. Berkati Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, agar atas kepemimpinan bangsa kami dan presiden kami, wapres kami, Prabowo Gibran, seluruh menteri Tuhan maupun gubernur, anggota DPR semua Tuhan, biarlah Kau tanamkan Tuhan hati yang takut akan Kau, hati yang berintegritas Tuhan, yang sungguh-sungguh yang ingin membangun negeri kami cintai Tuhan Yesus, untuk menuju transformasi Tuhan Yesus di dalam penuaian di bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan melaksanakan Tuhan di bangsa kami. Biarlah goncangan demi goncangan pasti akan terjadi Tuhan. Di balik kegoncangan itu Tuhan Yesus ada penuaian, ada jiwa-jiwa Tuhan masuk di dalam penuaian kami Tuhan, di negeri kami cintai Bapa. Berkati Tuhan, kami minta Tuhan Kau beri kekuatan, kemampuan atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah seruan-seruan itu Tuhan Yesus, Engkau yang mendengar setiap umat-Mu Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan atas segala bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan untuk bangsa kesayangan-Mu Israel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang meluputkan, Kau yang menjaga, Kau memberikan perlindungan yang sempurna atas umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus, di mana Tuhan di bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang akan Tuhan melakukan sesuatu Tuhan Yesus, oleh Injil kerajaan-Mu Tuhan Yesus ada di bangsa umat-Mu ya Bapa. Oleh setiap jiwa-jiwa, setiap umat-Mu mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami untuk bangsa Israel ya Bapa. Berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah kami setiap umat-Mu hari ini Tuhan, bagi beribadah. Kuduskan kami, sucikan kami, segala hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami butuh kekudusan-Mu Tuhan, melingkupi Tuhan Yesus, sehingga kekudusan-Mu Tuhan tercurah pada kami. Kami bersorak-sorai untuk memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Boleh sama-sama kasih tepuk tangan untuk kalian buat Tuhan Bapak Ibu semua. Kita akan sama-sama mendengarkan Voice of Pentecost. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom saudara, salah satu ciri unik gereja Pentakostal adalah menjadikan komunitas orang percaya dalam Kisah Para Rasul sebagai model kehidupan rohani dan sosial. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya komunitas orang percaya. Bagi insan Pentakostal, amanat agung adalah perintah penting dari Tuhan Yesus yang dijalankan melalui komunitas orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus. Seiring waktu, komunitas ini juga menjadi wadah penginjilan di mana orang yang belum percaya dapat merasakan langsung hadirat Tuhan dan mendengar firman-Nya. Saudara, persekutuan atau komunitas orang percaya bukanlah sekadar wadah yang dibentuk oleh manusia. Sesungguhnya, Roh Kudus sendiri yang membentuk dan memberi identitas kepada komunitas orang percaya. Perhatikanlah apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ketika komunitas orang percaya tidak lagi diprioritaskan sebagai wadah pertumbuhan rohani,
gereja menjadi lebih fokus pada acara besar daripada pertumbuhan rohani jemaat. Akibatnya, banyak orang yang mengklaim sebagai insan Pentakostal malah mempertanyakan core value dari kepercayaan Pentakosta. Misalnya, apa benar bahasa roh itu tanda awal baptisan Roh Kudus? Kenapa penyembahan dalam bahasa roh? Dan lain sebagainya. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memiliki komunitas orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus, yang dikenal sebagai KUL, Community of Love. Komunitas orang percaya ini sangat penting bagi Tuhan dan bagi setiap orang percaya karena, yang pertama, berkomunitas adalah hidup dalam gambar Allah. Kejadian 1 ayat 26-27 menjelaskan bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Oleh karena itu, maka banyak hal dari aspek manusia mencerminkan eksistensi Allah Tritunggal itu sendiri. Salah satunya, manusia diciptakan dengan suatu kehausan untuk memiliki komunitas dan tidak hidup dalam kesendirian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu dalam ikatan persekutuan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam kasih, tujuan umum, dan sifat atau a holy community of love. Itulah sebabnya dalam setiap manusia ada dorongan untuk memiliki teman, sahabat, rekan, pasangan hidup, dan juga keluarga. Berkomunitas menjadi sesuatu yang normal dan naluriah dalam diri manusia. Kita yang diciptakan Allah dalam kasih dan persekutuan, kita juga harus menjadi manusia yang mengasihi dan selalu rindu bersekutu. Apalagi sebagai insan yang telah diselamatkan oleh darah Kristus dan menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya, mencurahkan berkat, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya melalui komunitas orang percaya. Sepanjang Alkitab, Tuhan menggunakan komunitas untuk menyatakan dirinya, mencurahkan berkatnya, menyatakan kehendaknya, dan menuntaskan rencananya. Dalam Matius 18 ayat 19, Tuhan Yesus bahkan memberi jaminan jawaban atas doa yang dinaikkan oleh 2-3 orang komunitas orang percaya yang sepakat. Hadirnya Roh Kudus dalam komunitas meningkatkan iman dan hikmat, termasuk menjadi alat penginjilan yang ampuh kepada jiwa-jiwa yang baru datang bergabung. Joel Komsky, seorang hamba Tuhan yang ahli tentang gereja sel, mengatakan bahwa tanpa hadirat Kristus, komunitas orang percaya tidak ada bedanya dengan pesta, pertemuan keluarga, atau bertemu teman di acara olahraga. Sekalipun ada orang yang belum percaya hadir di komunitas sel secara reguler, ia ingin mengetahui dan merasakan hadirat Tuhan. Beberapa orang mengatakan ini adalah penginjilan melalui penyembahan. Komunitas orang percaya adalah wadah di mana Allah bekerja dengan luar biasa. Yang ketiga, Tuhan mendewasakan atau memuridkan murid-muridnya melalui komunitas orang percaya. Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan membentuk komunitas sel. Ia mengajar banyak orang, tetapi memberi perhatian khusus kepada komunitas kecil rasul-rasulnya. Pola pelayanan Yesus dan murid-muridnya pun bersifat house to house. Setelah pencurahan Roh Kudus dan dilahirkan murid-murid generasi berikutnya, pola house to house masih digunakan. Ini adalah model yang diadopsi oleh KUL, Community of Love, di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Saudara, setelah kita mengerti semua ini, penting bagi kita untuk memastikan bahwa kita tergabung dalam komunitas orang percaya atau KUL. Berada dalam komunitas bukan sekedar berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tetapi merupakan bagian penting dari perjalanan rohani kita. Bagi yang sudah terlibat dalam KUL, selamat, saudara sudah ada dalam trek yang benar di dalam Tuhan. Bagi yang belum, mari bergabung dan sama-sama kita bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu semua. Kita sama-sama datang mengucap syukur, menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, sebab oleh hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kami masih boleh menaikkan syukur kami masih boleh menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami menyerahkan hati kami, tubuh, jiwa, roh kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik sama Tuhan melalui setiap nyanyian yang keluar dari mulut kami. Dan kiranya Engkau disenangkan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya,
segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bagi mula segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apa kabarnya Bapak Ibu? Kalaupun hari ini Bapak Ibu kabarnya lagi tidak luar biasa, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu datang, berharaplah bahwa Tuhan akan kasih kekuatan dan pengharapan yang baru. Amin Bapak Ibu. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kasih tepuk tangannya buat Tuhan. Mari sama-sama katakan namanya Tuhan.
semuanya katakan, oleh kesaksian setiap kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebabnya hanya oleh karena darah-Mu Tuhan, kami tahu bahwa hanya oleh karena pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan selamanya bagiku, hadir-Mu di hidup
yang ajaib. Yesus nama di atas segala nama. Engkau adalah penguasa hidup kami. Engkau adalah Raja kami. Kami tundukkan semua kehendak. Kami tundukkan semua jati diri kami di bawah kaki-Mu. Sebab Engkau adalah penguasa hidup kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Ini kami, umat kepunyaan-Mu. Ini kami, Bapa. Ini kami. Biar setiap kita terhubung dengan Tuhan. Setiap kita berkomunikasi dengan Tuhan, nyatakan isi hatimu di hadapannya. Dia mengasihi engkau. Dia mengenal namamu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Shikarala pataka yarala pasana. Shikarala pataka yarala pasandu. Utarakan isi hatimu di hadapannya. Terima kasih. Kami ada sampai hari ini semuanya karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat hidup ini. Kami bersyukur buat semua yang ada dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang kami miliki. Di tempat ini kami rindu mendengar pengajaran-Mu. Di tempat ini kami rindu lebih dan lebih lagi kami mengenal Engkau. Sehingga paradigma kami, hidup kami berubah, diperbaharui. Hati kami semakin cinta kepada Yesus. Hati kami semakin mengenal Engkau. Kami semakin berkurang-kurang dan Engkau semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Terima kasih buat itu Tuhan, buat itu Roh Kudus. Biar kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah. Terima kasih. Kami buka hati kami buka pikiran kami, berbicaralah. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami, memberi pengertian, memberi kami hikmat, mengajar kami, urapi hamba-Mu. Taruh pesan-pesan-Mu dalam lidah dan bibir hamba-Mu ini, biar hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat, menjadi alat untuk menyampaikan isi hati-Mu, pesan-pesan-Mu atas umat-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silahkan kembali duduk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Coan. Boker Tov. Good morning. Selamat pagi semuanya. Saya minta pemusik tetap nemenin saya sebentar aja ya. Haleluya. Siapa di sini yang hidupnya banyak masalah? Oh ya, kelihatan ya. Haleluya. Masalah selalu ada dalam hidup kita. Katakan, masalah selalu ada. Masalah selalu ada. Yang penting ada Tuhan Yesus. Amin. Masalah boleh ada. Yang penting ada Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus, semua masalah beres. Haleluya. Yuk saya bangkit berdiri. Kita memuji-muji Tuhan. Haleluya. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Jangan ragukan Engkau. Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah. Terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut.
belajar bahasa Ibrani, beres kabeh. Semua masalah selesai semua. Puji Tuhan. Terima kasih pemain musik. Wah, luar biasa. Yang mau sopian boleh? Sopan. Haleluya. Terima kasih untuk WL yang suaranya bagus sekali ya. Saya kaget suaranya bagus nih ya kan. Luar biasa. Terima kasih untuk Bro Ruli, teman lama. Ya, terima kasih rekan-rekan. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya. Hari ini gimana ya enaknya ya kita? Di Indonesia tambah susah nih kayaknya. Kita kabur aja. Ya, hari ini ada hashtag yang paling kencang di Gen Z, yaitu kita kabur aja, gitu ya. Buru-buru ikan lele. Buru-buru ikan lele ya. Nah, saudara, apalagi ya? Trump mengeluarkan pajak ya, kemudian nggak keluarin pajak udah susah, tetapi dia memang bikin susah, saudara. Ya. Jadi kemarin sampai gembala sidang itu sampaikan gini ya, Pak Niko sampaikan gini, kalau hari-hari ini gitu ya, kita itu memberi untuk Tuhan itu dengan susah, karena kantong kita juga lagi susah. Itu namanya kita sedang memberi apa saudara? Korban kepada Tuhan. Nah itu penting. Beri korban itu nggak ada niatan. Beri korban itu nggak enak saudara. Korban. Jadi kalau hari-hari ini kita masih setia memberikan perpuluhan, mengembalikan perpuluhan, masih setia memberi persembahan untuk Tuhan, itu kita sedang memberi korban. Dan Tuhan itu sangat suka dengan pemberian korban kita. Amin. Biar hatinya disenangkan. Amin. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana kita tetap diberkati Tuhan. Gitu ya. Di tengah-tengah kesukaran, bagaimana kita tetap diberkati Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari Hagai 1 ayat yang ke-9. Mungkin ini kita alami ayat ini ya. Kita baca bersama-sama. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembusannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu. Saudara, kalau saya tanya di sini, siapa di sini yang pengen banyak duit? Pasti semuanya pengen banyak duit. Bawa cuan, ya. Mau rekeningnya penuh terus, BCA Mandiri ya kan, BNI, penuh terus gitu. Semua kita pengen seperti itu. Tetapi di sini dikatakan ada seorang yang sudah baik, ya, bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, tetapi kita berkata gini, kamu mengharap banyak, wah saudara, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku mengembuskannya. Siapa yang mengembuskan? Tuhan yang mengembuskan loh. Jadi kita sudah berharap banyak, ternyata hasilnya sedikit. Waktu kita bawa pulang, habis pula, aku mengembuskannya. Dan sebabnya apa? Ternyata ada sesuatu yang penting yang gak dilakukan oleh umat Tuhan. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri-sendiri. Berapa banyak yang hari-hari ini kita sibuk dengan urusan kita. Kita lupa dengan hal yang terpenting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Rumah Tuhan kita biarkan menjadi reruntuhan. Rumah Tuhan kita biarkan terbengkalai hubungan kita sama Tuhan. Ya, ini ternyata yang menjadi sebab jadi berkat. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, hari ini saya mengajar karena memang belajar itu perlu. Oke.
Saudara tahu nggak? Karena nggak pernah diajar, tepuk tangan di gereja aja kita berantakan loh. Semua gereja, nggak cuma Pademangan semua. Kenapa? Karena WA juga nggak pernah ngajar. Karena WA juga nggak tahu juga. Ya, jadi saya mau ngajar supaya minimal gini, jemaat GPI Pademangan kalau nyanyi itu enak hari Minggu, gitu ya. Tadi lagu apa sih tadi? Lagu presnya apa dulu tadi ya? Pas. Sekarang telah tiba. Rapnya apa itu? Nah ini saudara, drumnya kencengin dikit ya. Jadi tepuk tangan itu, jadi memang perlu diajarin semuanya saudara. Kalau nggak diajarin itu nggak ngerti. Tepukan tangan itu harus sesuai dengan bunyi. Coba. Oleh darah domba. Nih sesuai benar. Oleh, ya coba. Oleh darah anak domba. Oleh darah, ayo sebenarnya yang kita. Suara tek, itu tepuk tangan kita itu masuknya di situ. Tepukan ketiga. Oleh darah konser di Sentul, jemaat Pademangan udah paling bener. Udah tahu saya, gitu, ikutin suara snare. Ya kadang saya maklum nggak diajarin gitu, tapi harusnya semuanya diajarin. Ya, jadi belajar itu baik, katakan belajar itu baik. Ya, nah apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam kecukupan? Ayat 8 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Wah, ayat ini luar biasa. Ayat ini dahsyat. Jadi yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberkati kita, dikatakan gini. Jadi naiklah ke gunung. Jadi naiklah ke gunung. Apa? Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini gini. Yesus ngomong gini, kalau kau berdoa, masuk kamar, kunci pintu. Orang Kristen itu harus ada membangun hubungan sama Tuhan. Namanya mesbah doa. Sama Tuhan itu harus ada. Kalau kita nggak ada mesbah sama Tuhan, tadi engkau mengharap banyak tetapi hasilnya sedikit. Engkau bawa pulang tetapi aku mengembuskannya. Tetapi waktu kita membangun rumah bagi Tuhan dalam hidup kita, utamakan Tuhan dalam hidup ini. Biar Tuhan menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Usaha keras itu bagus. Tapi kalau Tuhan nggak menyertai, semuanya sia-sia. Kerja keras itu bagus, tapi kalau Tuhan nggak menyertai, nggak bawa hasil. Lebih baik ini, mulai sekarang utamakan Tuhan. Mau memulai semuanya, doa dulu, nanya Tuhan, doa, nanya Tuhan, nyembah Tuhan, banyak-banyak nyembah Tuhan. Nah ini penting, ya. Karena apa? Karena ini yang menentukan hidup kita. Kita berusaha, bekerja, dan lain-lain. Apa sih yang paling kita butuhkan? Oh, saya butuh channel, Pak Jenderal. Saya butuh koneksi, Pak Donald Trump.
Saya butuh apa lagi? Modal Pak, 300 juta gitu ya. Saya butuh ruko Pak untuk mulai usaha. Saya macam-macam saudara. Kadang itu yang menjadi nomor satu yang kita perlukan dalam hidup kita. Tetapi gini, di hadapan Tuhan kita nggak butuh itu semua. Di hadapan Tuhan kita itu cuma butuh Tuhan. Waktu Tuhan berjalan dengan kita, apa yang nggak mungkin akan menjadi mungkin. Apa yang mustahil akan menjadi kenyataan. Amin. Itu penting. Kalau kita ngikutin Tuhan, ini janji Tuhan. Yesaya 48 ayat 18, kita baca bersama-sama. Yesaya 48 ayat 18. Nah, tunggu ya. Nah, ini dia. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Siapa yang mau hidupnya kayak gini? Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Perintah Tuhan itu gak berat. Cuma nomor satu kan Tuhan dalam hidup kita. Ya, utamakan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan kita perhatikan, larangannya jangan dilakukan, apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Kita hidup cari apa sih? Cari damai sejahtera. Amin. Kita nyekolahin anak pinter. Setelah pinter apa? Biar cari duitnya gampang. Setelah kaya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu nggak dijamin dengan kekayaan. Orang kaya pasti damai sejahtera? Enggak. Banyak juga orang kaya yang bunuh diri. Kalau terkenal pasti damai sejahtera? Enggak juga. Kalau pinter pasti damai sejahtera? Enggak juga. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menomorsatukan Tuhan, dia nggak banyak duit, mungkin, tetapi hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Dia bisa mengucap syukur atas semuanya, dan Tuhan menyertai dia. Temennya di mana-mana banyak. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Bahkan musuh itu dijadikan teman sama Tuhan. Wah, jadi ini keren sekali ayat ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu kita kayak gak punya musuh. Musuh aja dijadiin teman. Karena, kenapa? Karena hati kita gak dipengaruhi sama ajaran dunia. Hati kita dipengaruhi sama firman Tuhan. Hati kita mengasihi Tuhan, dan itu mengubahkan hidup kita. Nah, apa sih Pak artinya membangun kerohanian? Yang pertama, perhatikan kerohanianmu, jangan sekedar kariermu. Ketika kita fokus mengejar karier, kita justru akan berakhir di padang gurun. Memiliki motivasi untuk beribadah dan tertanam dengan satu tujuan untuk bertumbuh secara rohani sebagai sebuah keputusan yang tepat. Nah, jadi perhatikan hidup rohanimu. Ini penting. Hari ini kita datang ke gereja, kita introspeksi diri. Yang penting jangan perhatikan yang lain. Ini yang penting di hadapan Tuhan. Perhatikan rohanimu. Bagaimana rohanimu hari ini? Jangan kejar-kejar karier, jangan kejar-kejar yang lain. Gak usah. Berhenti dulu. Perhatikan rohani kita kayak apa hari ini. Jangan-jangan berantakan. Jangan-jangan rohani kita apa tadi? Rubuh, terbengkalai. Nah, harus kita bangun. Yuk kita bangun. Katakan yuk kita bangun. Amin. Itu penting. Kita bangun. Ya, mulai doa. Mulai salah Tuhan kemarin aku mengandalkan kekuatan. Salah Tuhan aku kemarin terlalu fokus sama depan. Harusnya saya fokus sama atas. Yang kedua, setelah kita memperhatikan kerohanian kita, yang kedua, membangun tadi ya. Ini membangun rumah tadi untuk Tuhan. Perhatikan juga
kerohanian orang-orang sekitarmu. Istri, anak-anak kita perhatikan. Kita sebagai orang tua waktu kita liburan, kita ngomongin apa? Kita harus ajar anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Waktu kita liburan pun isinya, waktu kita makan isinya adalah Tuhan Yesus itu baik. Kita bagi sama anak-anak kita tentang kebaikan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Jadi anak-anak kita hidupnya takut akan Tuhan karena dia ngerti Tuhan. Semua hidup ini tentang Tuhan. Istri, jangan sampai saya dengar apa itu namanya tuh, apa itu wawancara itu namanya apa sih? Podcast ya. Ada WL, mimpinya bagus, tapi di rumah nonjokin suami. Saya bingung. Waktu dengar podcast itu bisa, tapi bukan WL yang tadi pimpin ya, bukan. Ini di podcast itu, ya bukan ya, bukan. Oh tadi Pak yang WL, bukan. Ya itu ada. Tapi ini sampai saya itu, masa ada ya? Oh iya. Sebelum saya udah pimpin pujian, tapi kalau pulang suami saya gebukin. Serem, saudara. Ya. Jadi ayo perhatikan rohani keluarga, anak-anak, suami, istri. Dan jangan hanya memperhatikan keluarga. Ini udah sebenarnya kita ini udah jangan hanya memperhatikan keluarga. Artinya keluarga itu udah baik, ya. Tetapi juga perhatikan keluarga gereja kita. Kita udah mulai peduli. Si keluarganya kok Acong gimana ya? Si keluarga kok Apiau gimana ya? Keluarga kita, oh saudara, teman-teman saya perhatiin semua keluarganya. Perhatiin. Ke gereja Pak kemarin? Kemarin? Kenapa? Oke, tetap bayar perpuluhan nggak? Gitu. Tetap bayar nggak? Tetap bayar Pak, tapi ini nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kamu tetap bayar perpuluhan, kita lihat mukjizat Tuhan akan terjadi. Awasin, saya awasin saudara. Jadi kalau liburan kita ngumpul ada 4-3 keluarga. Ada juga yang lagi susah, ada juga. Karena kita udah tadi ya, bukan hanya keluarga kita, tetapi udah keluarga orang lain. Kalau ada orang lain susah saudara, orang lain itu nggak mau bunuh diri saudara, dia malah ngetawain kesusahannya. Kenapa? Dia merasa kuat, ada teman-teman yang mendukung dia. Jadi masalah apa saudara? Kesusahan dalam hidup gitu ya, kesengsaraan hidup itu nggak ada harga dirinya lagi di depan kita. Kita ketawa saudara, ngetawain kesusahan, saking susahnya sampai ketawa. Pernah gitu nggak saudara? Saking susahnya, bukan apa kurang berat kali Pak masalahnya, itu masalah enggak, ini masalah udah nggak ada obatnya, ini udah nggak ada obatnya. Cuman butuh tangan Tuhan aja gitu. Dan kita ketawa rame-rame ngetawain masalah itu, saudara. Sampai seperti itu. Dan setelah saya baca buku psikologis, memang wajar. Orang yang dalam tekanan berat, masalah berat, ketawa, itu wajar. Itu artinya dia nggak gila. Tetapi kalau diem terus, dia jadi gila. Itu masalahnya. Saudara butuh puluh. Saudara butuh full. Saudara WA-WA sama Pak Hengki berapa kali seminggu? Butuh. Kalau saudara susah ngomong aja, Pak saya lagi ngalamin ini, buat dukung doa Pak, dukung doa. Nanti wah Pak Hengki doainnya gimana masalahnya? Jadi akrab. Setelah akrab, udah saudara hadapi masalah itu bareng-bareng. Hidup ini memang banyak masalah. Dan kadang datangnya silih berganti. Kita pakai joget-joget aja. Takut dan gentar bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mukjizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus.
Ada Tuhan Yesus, meskipun hidupku banyak masalahnya. Katakan bersama, ada Tuhan Yesus, beres itu saudara. Saudara kalau nggak ada teman lagi susah gimana? Lagi, aduh susah banget nih, udah nggak ada solusi. Nggak ada teman, saudara pasti diam. Oke, diam, besok udah lupa semuanya saudara. Tahu-tahu jalan telanjang di Pademangan gua. Siapa itu? Jemaat Pademangan. Kenapa? Masalahnya berat. Kenapa bisa begitu? Nggak punya goal, nggak punya komunitas. Mumpung jemaat Pademangan belum besar, itu namanya eratlah. Jadilah satu keluarga yang saling menopang, yang semuanya itu terbuka. Kalau ada masalah, ketawa aja. Yang penting ada Tuhan Yesus. Oh saudara, teman saya udah gak ada hasil. Waduh, udah berapa saudara? Itu sampai gini, kamu kalau makan di rumah saya aja. Kenapa? Duit saya juga habis buat bantu kamu. Kita sekarang miskin berjemaah nih. Udah kamu makan di rumah saya, kalau beras aja saya masih ada sama Indomie banyak ya kan. Kalau habis saya telepon Pak Hegis. Tapi kita ketawa aja, saudara. Tapi mau jijak. Tadi ya, di tengah-tengah kesusahan, tetapi anak saya tetap kuliah, saudara. Ya, biasa aja. Tapi ada duitnya? Enggak. Tadi, saudara. Udah miskin bareng kita. Enak juga, gitu. Enak juga. Namanya kita satu keluarga, satu gereja, makan bareng, nggak makan bareng, nggak apa-apa. Tapi kan ada Tuhan Yesus. Amin. Amin. 5 roti 2 ikan. Saya cuma mau ngomong gini loh, saudara, kalau susah gembala harus tahu loh. Ngomong aja sama gembala nggak masalah, supaya gembala bisa mendoakan. Nah kan, itu aja. Nggak usah nangisnya nanti di rumah. Saya tutup aja sebelum tambah dalam, saudara. Oke, ayatnya aja. Ibrani 10 ayat 24. Oke, Ibrani 10 ayat 24. Teng tong. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya apa? Kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Amin. Ayat ini dicatat. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saya sedih loh saudara, kalau orang ke gereja dia kesusahan susah sendiri. Kasihan saya. Sedangkan sekarang keadaannya lagi kayak gini, kita harus kalau susah ngomong supaya kita apa? Saling memperhatikan. Orang itu didoainnya udah senang. Amin. Disebut namanya, didoain itu udah senang. Itu udah kayak wah kekuatan. Nah, jadi yuk ya, mulai kayak gitu ya, jangan kayak orang Kristen di sebelah. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir, setelah kita saling memperhatikan, ini yang diminta Tuhan, membangun rumah kerohanian kita. Artinya ini, perhatikan kerohanian generasimu, bukan hanya sekedar gerejamu. Ya, jadi Tuhan minta kita ini sebenarnya udah memperhatikan kerohanian generasi ini. Kita perhatikan, gak cuma kerohanian orang-orang gereja, gak cuma saudara. Ya, harusnya kita udah lewat, kita memperhatikan generasi ini. Jadi doanya itu udah gede, bro. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawan umatnya, telah mengundi siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti apa? Uluran tangan kita. Tuailah sekarang, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa dan kuasa
dinyatakan berlimpah. Makinlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Harusnya gereja itu udah lewat. Gereja di tempat ini, komunitas ini udah lewat. Kita udah generasi. Pernah nggak kita semua di rumah doa jam 12 siang, jam 3 sore kita doa, Tuhan, banyak anak-anak muda yang tersesat, Tuhan selamatkan generasi ini, Tuhan lawat generasi ini, aku minta generasi ini Tuhan gak ada yang binasa, aku minta generasi ini Tuhan semua diselamatkan Tuhan, Tuhan lawat kampus-kampus, Tuhan lawat sekolah. Pernah nangis gitu kan? Atau saudara nangisnya kalau ada pinjol? Saking gak mau ngurusin urusannya Tuhan. Harusnya kita nangis untuk ini. Generasi ini Tuhan. Jangan ada yang binasa Tuhan. Itu saudara. Yang sehat itu di situ. Ini namanya apa tadi? Membangun rumah Tuhan. Biar rumah Tuhan gak jadi reruntuhan. Amin. Amin. Kita semua tahu ya. Ini panggilan kita. Tahun 2033 gereja itu berulang tahun yang ke noceng. Gereja itu umurnya noceng tahun Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan nanti tahun 2033 itu 2000 tahun usia gereja, dan orang-orang jenderal-jenderal Allah, orang-orang rohani, pemimpin-pemimpin gereja di Belanda itu Tuhan ngomong gini, kita itu mau dipakai oleh Tuhan melalui kita gereja, saudara dan saya, menuju tahun 2033 menuju ke sana. Tuhan itu mau memakai hidup kita. Hidup kita akan dipakai menyentuh generasi ini. Waktu saudara sentuh generasi ini nangis kepada Yesus. Waktu saudara sentuh generasi ini bertobat berbalik. Saudara, generasi ini generasi yang banyak yang tersesat, banyak yang menyembah berhala, banyak yang nggak tahu beribadah, banyak yang nggak kenal Tuhan. Tetapi melalui hidup kita, mereka akan menyadari ada Tuhan, ada Yesus di dunia ini, dan mereka akan menerima Yesus. Melalui siapa? Hidupku dan hidupmu. Jadi nggak cuma pendeta aja, nggak cuma hamba Tuhan aja, semua kita akan Tuhan pakai. Sebab itu pesan Tuhan jelas. Perbaiki rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan dalam hidupmu. Garansinya adalah apa yang tidak pernah engkau lihat dengan matamu, nggak pernah engkau dengar dengan telingamu, nggak pernah terpikir dalam pikiranmu, semuanya akan disediakan Allah dalam hidupmu. Amin. Amin. Cuma syaratnya apa? Membangun rumah untuk Tuhan dalam hidup kita. Yang ngerti ini katakan amin. Amin. Jangan pikirin modal, jangan pikirin ketidakmampuan, tapi pikirkanlah membangun rumah Tuhan. Apa yang gak mungkin itu menjadi mungkin. Amin. Saudara sekarang gak punya apa-apa, nanti akan dijadikan konglomerat. Kenapa? Saudara harus membangun banyak gereja. Gampang, gampang saudara tuh liatin kau lagi, gampang, tenang aja. Yang susah itu kita, hidup takut Tuhan, itu yang susah. Saudara pulang dari tempat ini kan saya rasa nggak responnya langsung, bangun rumah Tuhan, oke setiap pagi besok saya doa, enggak kan? Ada yang lupa Pak, saya makan bakmi dulu Pak, gitu. Tapi saya nggak berharap ya, hidup kita berubah. Kenapa kita ke gereja? Untuk belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan memperbarui hidup kita, supaya firman Tuhan mengubah hidup kita, supaya firman Tuhan memberi kita arah langkah hidup kita harus kemana. Itu tujuan kita di gereja. Haleluya. Yuk kita tundukkan kepala kita. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayat 15 sampai 16.
Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan dalam hidup ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Saya undang worship leader, saya undang singa. Sikarala barala patakaya rala barala 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 patakaya rala barala 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 patakaya rala barala 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 barala. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, ku hidup, amin, dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untuk Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kita sembah Tuhan selamanya, selamanya. Kami menjaga-Mu selamanya. Kami hati kami bagimu, hidup kami untukmu selamanya. Kami bersyukur, kami kasih-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Biar siang hari ini kami belajar mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan, karena hidup kami dari-Mu, hidup kami milik-Mu Tuhan, dan hidup kami hanya untuk-Mu. Buat kami menyadari ini, sehingga hidup kami berubah, hidup kami semakin mengasihi Tuhan,
tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ajari kami untuk kami mulai membangun rumah-Mu dalam hidup kami. Engkau memakai setiap kami dengan dahsyat, dengan luar biasa, karena hamba-Mu percaya gak kebetulan kami ada di tempat ini, gak kebetulan kami lahir di dunia ini. Tuhan punya rencana dalam hidup kami, dan biarlah kami hidup dalam rencana-Mu, kami hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih. Biar Engkau semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Terpujilah Tuhan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami pasang doa kami. Haleluya. Mari kita semakin berkati Tuhan, kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan kembali dulu, Bapak kasih Tuhan. Haleluya. Ya, sudah diberkati firman Tuhan. Ya, thank you banyak Pastor Mil. Ini openg saya juga ini. Openg seperjuangan. Ya, ini yang memang hari-hari ini Tuhan sedang ingatkan kepada kita ya. Selalu saya bilang. Ya, tadi Pak Min katakan masuk ke Tuhan ngajar waktu kita doa, masuk ke kamar, kunci pintu. Itu tuh berbicara tentang apa? Itu secret place. Secret place akan menghasilkan secret weapon, senjata-senjata rahasia yang Tuhan akan berikan untuk saudara kita. Yes. Saya juga bingung ya sama kita semua di sini. Jujur saja, saya selalu undang, ayo pul sama-sama. Tadi Gofri Opil udah jelas, ayo kita pul sama-sama. Kita harus dimuridkan. Ya, terus saya juga ajak, ya kan, ayo kita Senin pertama, minggu pertama, minggu ketiga kita doa buat jiwa-jiwa. Tapi responnya kurang, saya nggak ngerti itu ya. Kayaknya saudara bilang gitu ya, bahwa ini kita nih dalam keadaan yang nggak baik-baik gitu. Saya nonton sebuah film, ya, dia film itu saya lupa judulnya dan lama sekali. Itu ada kapal selam, ya, yang tidak salah kapal selam. Sehingga cinta dia rusak mesinnya. Lalu kapal itu terus turun ke bawah dasar laut, ya, dan mereka akan siap. Mereka berkata gini, sebentar lagi nih kapal akan nyampe ke dasar laut, akan menghujam dasar laut. Siap. Kita akan ada benturan yang luar biasa. Nah, mereka sibuk sekali ya, tutup sana supaya jangan air masuk kalau itu pecah. Mereka sibuk sekali mempersiapkan. Kenapa? Sebentar lagi benturan akan tiba. Lalu mereka siap segitu repotnya sampai mereka ya, kita duduk pasang seatbelt semua, siap untuk menembak benturan. Dengar baik-baik. Sekarang saya sedang katakan itu. Di depan kita akan terima benturan. Keadaan ini nggak baik-baik gitu. Jangan sudah tenang, santai. Nggak, tenang, tabungan gua masih banyak. Tenang, gua masih kerja. Benturan akan ada, saya bilang. Kalau kita nggak siap-siap, dengar, kita akan hancur. Hari-hari ini cuma ada dua pilihan. Orang yang sungguh-sungguh tadi kata Pak Min, yang bangun hubungan, bangun rumah Tuhan, itu akan keluar selamat di situ, saya mengatakan. Tapi orang-orang yang nggak peduli tentang hal tentang kerohanian, itu orang yang akan pertama hancur. Catat omongan saya. Ini penyaringan, saudara. Makanya saya bukannya mau nakut-nakutin, nggak guna. Saya sudah mau doa, nggak ikut doa, sudah nggak ikut gue, saya nggak rugi. Saya nggak kekurangan income istilahnya. Saya nggak rugi, tapi saya tolong, ayo. Ini udah waktunya, saudara. Nggak bisa main-main, nggak bisa nyantai, tenang-tenang. Depan kita ada benturan. Mungkin sudah masih belum dengar. Saya mau kasih sedikit data. Emas hari ini harga tertinggi. Tanya Oya, dan akan terus naik terus. Dolar udah sampai nilai tertinggi, ya 17.000 US. Euro udah 19.000, hampir 20.000. Yang saham itu anjlok turun semua. Pertama kali habis lebaran liburan, saham dibuka anjlok turun sampai diberhentikan dulu sampai pemerintah disuspend supaya nggak tenggelam lagi terlalu. Setelah besok dibuka, besoknya lagi turun lagi, tenggelam lagi, disuspend lagi pemerintah. Dengar, ini keadaan nggak baik-baik. Jangan kita pikir, oh tenang, tabungan saya masih ada. Oh tenang, saya masih kerja. Jangan main-main. Hanya orang yang bergantung sama Tuhan yang akan keluar. Ya, saya serius ngomong ini. Saya mengasihi saudara. Ya, sekali lagi saya bilang, saya bukannya paksa lu mau ikut, mau apa, mau doa. Enggak. Saya nggak ada rugi di situ. Tapi ini untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan saudara. Ya, biarlah firman ini juga meneguhkan saya, ayo mulai kita bangun kembali rumah Tuhan. Peduli sama orang-orang, peduli buat orang-orang yang belum diselamatkan. Peduli dengan doa-doa kita. Kita mau ikut mau digembalakan, saya mau lebih dewasa, saya mau lebih mengenal Tuhan.
Saya mau sama-sama, yuk kita bergumul. Yang mungkin susah, kita sama-sama bergumul. Yuk kita doain sama-sama. Itu yang saya mau. Menjadi satu komunitas, community. Kenapa kita minggu ketiga kita adakan makan di sini? Itu uang kita keluarkan. Supaya apa? Yuk kita jadi satu komunitas. Kita jadi satu community. Kita saling mengenal satu sama lain. Kita saling doakan satu sama lain. Itu tujuan kita semua. Dan itu jalan kalau sudah berespon. Kita gereja udah fasilitasi semua. Kita cool, ya. Bang dulu jauh-jauh datang naik motor cool. Ya kan Andre capek-capek kerja, rumahnya jauh di Polres, dia datang cool. Untuk siapa? Untuk saudara. Untuk saudara. Saya juga kalau jatuh sama penting anak saya belain cool. Saya datang cool. Bukan saya ngomong, saya tidur-tiduran di rumah. Enggak, saya kasih contoh, saya datang ke cool. Buat siapa? Buat saudara. Kita sudah lakukan do the best buat kita semua di sini. Saya cuma minta satu, ayo respon baik-baik. Kita sedang nggak baik-baik aja. Di depan akan ada benturan. Kita nggak tahu seberapa besar benturan itu menghantam kehidupan ekonomi kita, keluarga kita. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang bisa prediksi. Tapi yang pasti benturan itu akan ada. Dan hanya orang yang bergaul intim sama Tuhan itu yang akan Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saya kasih gambaran. Tuhan kasih gambaran hari-hari ini. Istri saya punya grup teman-teman ibu-ibu. Ya, ini saya kasih gambaran. Lalu ada satu ibu, dia punya seekor anjing. Dan anjingnya itu matanya katarak dan harus dibuang kataraknya dan harus diganti lensa. Tahu biayanya berapa? 30 juta. 30 juta. Lalu akhirnya anjing itu dioperasi juga. 30 juta. Dia kirim videonya anjingnya tentang dioperasi dan lain sebagainya. 30 juta. Di grup yang sama ibu-ibu berkata, aduh tuh uang besar banget ya 30 juta hanya untuk seekor anjing. Mamanya juga lagi mau dioperasi tulang panggul. Coba kalau buat mama buat tulang panggul katanya. Mungkin udah sedikit lagi nambahin uangnya. Itu cerita di dalam grup. Tahu kenapa? Apa yang saya dapat? Kenapa si ibu yang punya anjing ini rela keluarin uang 30 juta? Sedangkan dia nggak mungkin rela keluarin untuk yang temennya mamanya itu. Kenapa? Satu, hubungan. Orang ini punya hubungan sama anjing. 30 juta dia berani keluarkan. Kalau sama-sama dia nggak punya hubungan, nggak berani dia keluarkan uang. Dengar baik-baik. Begitu juga dengan Tuhan kita. Kenapa doa dia dijawab? Kenapa dia dikasih jalan baru? Kenapa dia dibuka pintu-pintu yang baru? Jawabnya satu, hubungan. Perhatikan hubungan sama Tuhan hari-hari ini. Saya selalu tekankan, gereja bukan agama. Gereja Tuhan Yesus datang nggak bawa agama Kristen. Yesus bawa hubungan. Dia pulihkan hubungan kita. Kalau engkau nggak masuk ke dalam hubungan itu, engkau sedang gagal jadi orang Kristen, saya mengatakan. Kalau engkau nggak bangun hubungan sama Tuhan, kita sedang gagal. Kita hanya jadi orang Kristen agama. Dan agama Kristen tidak akan menyelamatkan kita masuk surga sebenarnya. Agama Kristen nggak akan nolong kita waktu kita kesusahan. Dengar baik-baik. Tapi orang yang intim punya hubungan sama Tuhan, itu yang menjadi prioritas khusus mata Tuhan. Mata Tuhan sedang menjelajah ke dunia, ke bumi ini, kata firman Tuhan, mencari orang-orang yang berkenan, yang Tuhan akan limpahkan kasih karunia-Nya. Biar itu ditemukan atas setiap hidup kita. Orang-orang yang cari Tuhan, yang bangun rumah Tuhan, yang hidupnya benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, yang semuanya diarahkan matanya sama Tuhan. Itu yang Tuhan sedang cari hari-hari ini. Dengar, catat omongan saya hari ini. Tuhan akan buat perbedaan untuk hari-hari ini. Kita boleh satu punya percaya Tuhan Yesus, kita boleh sama-sama di gereja ini, kita boleh sama-sama punya Alkitab yang sama. Tapi akan Tuhan buat bedaan antara orang-orang yang benar-benar intim sama Tuhan, sama orang-orang yang hanya datang ke gereja karena senang ke gereja. Tuhan akan buat perbedaan itu. Nanti akan ada beda. Dengar baik-baik, akan ada beda. Supaya Tuhan menyatakan, ini loh aku. Aku harus dikenal melalui setiap hubungan. Aku harus dikenal melalui keintiman. Itu yang Tuhan mau bersama kita. Yuk, kita mau serius lagi bersama-sama. Responi setiap apa yang sudah gereja kasih fasilitas semuanya. Ya, untuk kita mau bertumbuh bersama-sama. Kan saya bilang, saya rindu supaya kita nanti di sini. Masa segini aja nggak masuk gereja semua sih? Saya yang salah artinya. Tapi kalau saya kita udah doa, kita sudah lakukan ini, saya butuh respon, ayo sama-sama. Ini waktu nggak lama loh, sudah. Benar.
sudah mungkin ketawain, mungkin sudah anggap remeh. Ya, masih lama Tuhan datang. Ya, apalagi Tuhan berkata, kemarin Paniko berkata gini, jangan-jangan di bawah 2033 nih kalau saya lihat. Saya juga mungkin, jangan sudah pikir 2033, mungkin aja Tuhan Yesus datang lebih awal. Ya, kita nggak ada yang tahu. Tapi dengar, ini udah nggak lama lagi. Sudah nonton dah, kalau saya ngomong katanya ngecap, sudah cari di YouTube dah. Semua juga udah membuatkan ini masa-masa yang sulit. Mau dari pakar ekonomi, mau dari pakar segala macam. Nontonnya di YouTube dah. Kalau saya ngomong katanya saya nakut-nakutin. Nonton aja, cari data. Ya, supaya sudah ngerti nih. Kadang-kadang kita nggak ngerti kan, kita dalam bahaya jalannya karena kita nggak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, kita akan waspada. Ini benturan sebentar lagi nih. Ya, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berharap hatinya melekat sama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Minggu pertama saya bahas mengenai perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Baru kemarin Paniko disentuh, bahas juga itu. Perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Dengar baik-baik. Sekarang yang dipikirin itu tadi kata Pamin. Pikirkan apa yang menjadi hatinya Tuhan. Bangun rumahnya Tuhan. Bukan fokus ke ini, sibuk ini. Sibuk aja sekarang sendiri. Apa sih mau disibukin keadaan lagi begini? Ya, saya buka kantor aja 2 mingguan, telepon aja bunyi kagak. Yang nanya barang. Ya kan, sekarang sibuk aja sekarang sendiri. Ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Hanya benar-benar berharap sama Tuhan. Itu kekuatan kita. Itu sumber kita. Itu segala-galanya buat kita. Waktu engkau hatinya klik sama Tuhan, lihat, kau akan dibuat beda. Hari ini bukan fokus tentang apa kata kita. Saya juga kemarin bertobat, saya juga baca, belajar. Kadang-kadang kita berdoa hanya untuk pada kita. Saya kasih perpuluhan supaya saya diberkati. Saya datang ke gereja supaya saya, toko saya rame. Yang tadi kalau Pamin bilang, nggak ada bedanya dengan orang yang punya bawah. Tapi hari ini kita mulai berubah. Ya, apa-apapun yang kita doakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kasih perpuluhan bukan karena saya diberkati. Saya mau kasih perpuluhan karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya datang ke gereja bukan karena supaya saya diberkati. Saya datang ke gereja, saya mau memuji dan saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya berbuat baik bukan karena saya suka dipuji sama orang supaya Tuhan balas kebaikan saya. Enggak, saya berbuat baik karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu fokus kita. Bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Jangan bangun semua yang ada di dunia ini. Sebentar lagi semua akan musnah, sirna. Uang kita nggak ada artinya, gelar kita nggak ada artinya, kepandaian kita nggak ada artinya. Hilang lenyap semua. Nggak ada yang bisa kita bawa. Hanya pengenalan akan Tuhan itu yang akan membawa kita naik, bertemu muka dengan Dia. Ayo hari-hari serius, serius, jangan main-main. Sekali lagi saya bilang, jangan anggap enteng semua. Kalau udah tiba waktunya, telat kita sudah. Penyesalan itu di belakang katanya. Kalau di depan pendaftaran. Ya kan, udah bilang nih bakal ada banjir. Orang ketawain, aduh gila lu, orang gua lagi sibuk kerja. Kata ayo bangun lah, sebentar lagi hujan. Aduh Nur, sama mungkin saya seperti gitu. Mungkin pendeta ngomong doang, lah gua masih sibuk, duit gua masih banyak. Ya kan, tapi ingat begitu pintu bahtera ditutup, air turun, semua ketok-ketok. Bawa saya, buka sebentar. Bos, penyesalan nggak ada gunanya. Selesai. Kita akan bayar apa yang kita kerjakan hari ini. Mau bayar dengan ketaatan, dia selamat. Mau bayar dengan intiman dengan Tuhan, dia selamat. Tapi orang-orang tadi, dia juga bayar dengan ketidaktaatan dia. Apa? Musnah, mati, binasa. Ingat, jangan sampai batai kita tutup. Ini masih ada kesempatan. Tadi ayat terakhir, ini adalah hari-hari yang jahat. Hari ini kita sebagai orang-orang Kristen cuma ada 2. Engkau selamat oleh karena pengenalan Tuhan, atau iblis ambil alih hidup. Habis-habisan dia akan koyak-koyakan semuanya di hari-hari terakhir ini. Yuk, sungguh-sungguh ya. Ini buat kebaikan kita semua. Bukan buat kepentingan gereja, buat kepentingan pribadi apalagi saya, bukan. Saya mau kita semua ayo itu. Semua sungguh-sungguh kepada kekekalan. Itu yang kita dambakan. Makasih Yesus. Oh rabasyakanda ya Rabbi. Oh ya rabasyanda ya rabasyanda ya rabasyanda ya rabasyanda ya. Oh syanda ya.
Tuhan tidak akan pernah menyelamatkan orang Kristen. Tuhan menyelamatkan orang yang mengenal dengan Dia, orang yang bangun hubungan, orang yang bangun rumah Tuhan. Jangan main-main hari-hari ini. Sebentar lagi benturan itu akan sampai kepada kita. Engkau boleh anggap remeh itu hari ini, tapi waktu benturan itu sampai, engkau bahkan gak bisa menangis. Oh ya masyaallah, ya lama, ya lama, ya lama, ya lama. Oh ya lama, oh ya lama, ya lama. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan gak sekedar datang ke gereja. Tuhan gak cari orang itu. Tuhan gak cari orang yang hanya panas di bangku gereja. Tuhan gak cari hanya kita pelayan-pelayan yang hebat jago di mimbar ini. Tuhan cari hati yang mengasihi Dia. Kita boleh hebat setiap minggu kita ada di mimbar ini, kita ada di panggung ini. Kita disebut pelayan Tuhan, kita disebut hamba Tuhan. Tuhan gak cari orang-orang seperti itu. Tuhan sedang mencari hati-hati yang mengasihi Dia. Biar itu kedapatan di dalam hidup kita. Jangan main-main lagi dengan kekristenan. Jangan main-main lagi dengan kehidupan kerohanian. Oh, Habasyanda ya Rabbi. Bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Tuhan sedang cari orang-orang yang bangun rumah Tuhan. Kau sibuk dengan rumah-rumah sendiri. Tuhan katakan kau akan membuskan itu semua. Tuhan akan membuskan itu. Sia-sia kau kerja pagi sampai malam. Tuhan katakan aku akan membuskan itu. Hanya orang-orang yang bangun rumahnya Tuhan, Tuhan akan pelihara dengan luar biasa. Tuhan bertanggung jawab bagi anak-anaknya yang punya hubungan. Seekor anjing aja yang punya hubungan sama majikannya. Majikannya berani keluar uang begitu besar. Hanya karena satu hubungan. Kalau kau melihat kuasa Tuhan turun dalam hidupmu, kalau kau melihat berkat-berkat Tuhan yang terbatas dalam hidupmu, namun hubungan itu, hanya hubungan itu yang akan menyalurkan berkat-berkat Tuhan turun atas hidupmu. Oh, Rabasyakanda ya Rabbi, ya Rabbi. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Oh, Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Biar hari ini kita memasuki bulan Paskah, menjadi satu bulan komitmen kembali sama Tuhan. Hari ini kalau kita komitmen sama Tuhan, kita belum terlambat. Kita katakan Tuhan, saya mau komitmen, saya mau sungguh-sungguh sama kerohanian saya. Saya sudah mengerti dan saya harus persiapkan hidup saya. Dan kita mau bangun kembali rumah Tuhan dalam hidup kita. Komitmen lagi sama Tuhan. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabasyanda, ampuni kami semua. Kalau kami gak bangun rumah Tuhan hari-hari ini, ampuni kalau kami terlalu sibuk dengan apa yang ada di bumi ini. Ampuni kami kalau kami terlalu memusingkan perkara-perkara yang ada di dunia ini Tuhan. Ampuni Tuhan. Biar mata kami sekarang mau tertuju sama Tuhan. Mata kami mau terarah sama Tuhan. Oh, Rabaya. Hidup ini bukan tentang apa, tentang kami, tapi biar hidup ini tentang Kau, menyenangkan Tuhan, membangun rumah Tuhan. Oh, Rabasyanda. Oh, Rabasyanda. Oh, ya Rabasyanda. Selidiki aku.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, Yesus. Haleluya. Kami berjuang, kami bayar harga, Tuhan. Inilah kami, Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh, Tuhan, mencari wajah Tuhan. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda. Terima kasih buat firman Kau mengingatkan kami untuk kami bangun rumah Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami harus bangun rumah Tuhan. Kami bangun kerohanian kami bangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami bangun hal-hal kekekalan di dalam sisa-sisa waktu yang Engkau siapkan buat kami. Engkau masih adakan sisa waktu, Kau menegur kami, Kau mengajar kami. Bagian kami meresponi Tuhan, supaya kami pada saatnya kami nggak akan menyesal, Tuhan. Sebagaimana zaman-Mu, Tuhan, banyak orang menyesal karena pintu sudah ditutup, dan itu nggak akan terjadi buat kami. Karena kami hari ini kami meresponi setiap firman Tuhan. Kami meresponi setiap ajakan Tuhan. Kami meresponi setiap last call sama Tuhan. Kami percaya ini last call. Oh, Rabasyanda ya Rabayala, panggilan terakhir buat kami. Panggilan terakhir buat kami. Orang-orang yang harus bangun rumahnya Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu, Pamit. Kami tahu nggak kebetulan, Tuhan, Kau sudah utus hamba-Mu tempat ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat apa yang sudah Kau sampaikan oleh hamba-Mu, Pamit, Tuhan. Pakai hamba-Mu, Pamit, lebih lagi, Tuhan, yang sudah pengembalanya di Tanah Abang, Tuhan Yesus. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda, percayakan jiwa-jiwa lebih lagi, Tuhan. Kami percaya Kau juga akan pakai GB Tanah Abang, Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa, Tuhan. Menuai jiwa-jiwa yang tak terbatas, Tuhan. Engkau mencukupi setiap keperluan daripada gerejanya, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi segala keperluan daripada gerejanya, Tuhan, daripada hamba-Mu ini, Tuhan. Kau juga berkati istri dan kedua anaknya, Tuhan. Kau melihat setiap keperluan kebutuhan yang dia perlukan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh bagi keluarganya, Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik buat keluarganya, buat kedua anaknya, Bapa. Terima kasih, Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Kami juga bukan hanya mendengar keluar kiri, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan, tapi kami mau responi firman Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, kami mau merenung firman Tuhan. Hari ini, kami janji, kami membaca Alkitab setiap hari. Hari ini kami janji, kami akan bangun rumah Tuhan. Kami janji, kami akan bangun hubungan dengan Tuhan. Kami janji, kami tinggalkan dosa, Tuhan. Supaya waktu itu Engkau datang, itu nggak menjerat hidup kami. Kami hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kau datang menjemput kami sebagai mempelai-mu. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Oh, Rabaya Syanda ya Rabaya. Syanda ya Rabaya. Makasih Tuhan Yesus. Yuk kita makin berdiri, kita akan
Akhirnya kita angkat amplop kita. Kita bayar apa. Bapak terima kasih Tuhan, bahwa hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan. Kami memberikan persembahan karena kami mau taat sama Tuhan. Kami memberikan persembahan karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau kuduskan persembahan ini yang kami berikan untuk layak pakai bagi kerajaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, sertai kami untuk kami pulang ke rumah kami, tiba tempat tidur kami dengan tidak merasa apapun. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya, kita akan dua tangan kita ini. Oh rabaya rabasya, kandaya rabasya, kandaya rabaya. Kekasih Allah pulang. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam Anak Tunggal yang mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan. Dan persoalan penyembuhan yang manis Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan yang menjemput kita di awan-awan di permainan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Sebentar pengumuman hari Jumat kita ibadah ya. Jumat itu Jumat Agung ya, Yesus disalib. Kita ibadah tetap jam 10 hari Jumat di tempat ini. Tuhan Yesus berkati berlimpah.